Saya lagi iseng mampir ke Danau Cipondo, mau ngeliat saluran irigasi yang udah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tangerang tempo dulu, bukan itu namanya. Dulu kota benteng, dulu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kemayoran Kepu. Saya lagi iseng mampir ke Danau Cipondo, mau ngeliat saluran irigasi yang udah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu saluran irigasi yang menghubungkan situ atau Danau Cipondo ke Kanal Muk atau Mukervaart, atau sekarang yang banyak orang bilang Kali Daan Mogot. Ternyata saluran irigasi yang masih ada di peta lama, yaitu peta sekitar tahun 1911, kali atau saluran irigasi untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitaran Cipondoh dan Poris, masih ada dan lumayan bersih mengarah ke jalan Daan Mogot, yaitu Kali Mukervaart. Yuk kita telusurin saluran irigasi yang udah ada sejak tahun 1900. Danau Cipondo sampai ke Kali Mukervaart, Daan Mogot. Kalau dilihat dari Google Maps, Danau Cipondo ini banyak memiliki saluran-saluran baru sebagai saluran irigasi. Tapi kalau dibandingkan atau disamakan dengan peta lama, nanti akan terlihat ada dua jalan yang pada peta lama jalan itu pun udah ada. Nah, jalur atau saluran irigasi yang saya maksud, ini saya ganti dulu ya, biar lebih jelas. Nah, jadi saluran irigasi yang saya maksud di sini ini yang keluar dari Danau Cipondo, yang garis biru ini, terus melalui sisi daripada Jalan Maulana Hasanuddin, dan di perempatan ini nih dia ketemu dengan saluran atau Kali Sipon. Lalu terus ke atas masih dengan garis yang warna biru sampai ketemu dengan jalur rel kereta api. Nah, nanti di sini akan terlihat, nah ini jalur rel kereta api stasiun Poris. Nanti akan saya tunjukkan lagi beberapa peta lama yang menggambarkan adanya jalur atau saluran irigasi yang mengairi sawah-sawah di daerah Poris, Cipondo dan sekitarnya, yang terus lurus sampai ke Jalan Daan Mogot sekarang atau Kali Mukervaart. Nah, ini saya akan coba tunjukkan. Yang pertama, tanda panah berwarna hijau ini berada di dalam gambar danau di peta lama tahun 1911 ini. Dan danau tersebut adalah Danau Cipondo. Lalu
tanda panah yang menunjukkan ke sebuah garis yang bergelombang warna hitam ini nih, dan itu adalah saluran irigasi yang keluar dari danau atau situ Cipondoh terus untuk mengaliri pengairan sawah-sawah yang berada di kanan kiri daripada saluran irigasi tersebut. Lalu jalan yang berbentuk segitiga ini ternyata dari tahun 1911 memang sudah ada sebagai jalan untuk jalan kampung mungkin yang membelah sawah kanan kiri pada saat itu di kawasan Cipondoh dan Poris juga sekitarnya. Dan ini yang saya maksud. Jalan yang segitiga sampai sekarang masih ada. Danau Cipondoh juga saluran irigasi yang keluar dari danau yang bergaris biru ke atas itu masih ada. Jalur yang tadi itu tembus ke sini nih. Terus di garis yang bergelombang warna hitam itu adalah saluran irigasi dari Cipondoh yang berakhir di ujung yang masuk ke dalam kanal Muk atau Mekervat atau kali Daan Mogot sekarang. Terlihat kanan kiri masih membentang sawah yang luas. Jadi memang dibuat saluran irigasi ini untuk keperluan dan kepentingan pengairan sawah yang ada di sekitar Poris dan Cipondoh. Dia nyambung ke sini nih. Nah, ini udah ada jalur rel kereta api karena ini peta tahun 1911 ya. Nah, ini ketemu yang ini nih, jalurnya nih. Terus sampai ada di bawah rel kereta api. Nah, ini lebih dekat nih. Nah, ini. Dan ini saluran irigasi yang mengalir di bawah perlintasan rel kereta api yang saat itu masih single track melalui stasiun Poris pada peta tahun 1911. Tangerang tempo dulu, bukan itu namanya. Dulu kota benteng, dulu ada pecun di sungai Cisadane. Nah, teman-teman, di titik saluran irigasi Danau Cipondoh ke Kali Muk Kervat ini ada yang menarik, yaitu adanya sebuah masjid. Kalau dilihat dari peta lama keluaran tahun 1902 atau 1911, titik ini sudah ada menunjukkan bahwa adanya tempat ibadah atau masjid yang berada di pinggir saluran irigasi yang mengairi sawah Cipondoh, Poris, dan sekitarnya. Masjid Jami Al-Wusto. Mungkin di peta lama pada tahun 1902 masjid ini belum ada nama, tetapi gambar daripada masjid ini udah masuk ke dalam peta lama tahun 1911. Artinya masjid ini udah ada di saluran irigasi sejak tahun 1900-an. Dan di sini bisa kita lihat silsilah daripada Kumpi Cabol yang lahir 1788 lalu meninggal pada tahun 1891. Ada kemungkinan beliau adalah pendiri daripada bangunan masjid yang pertama dulu. Namun bila dilihat dari masjid yang sekarang, masjid sekarang ini adalah masjid yang pembangunannya itu pada tahun 1970. Artinya
struktur dari bangunan masjid mungkin udah bukan dari tahun pertama berdiri, tapi adanya masjid udah ada dari tahun 1900 sejak zaman kolonial Belanda yang berada di pinggir saluran irigasi Cipondoh ke Kali Mukerfat atau Kali Daan Mogot sekarang. Saya sembayang lohor dulu. Saya sekarang ada di titik akhir daripada saluran irigasi yang dari Danau Cipondoh mengalir ke Kanal Mukerfat atau Kali Daan Mogot sekarang. Jadi saya bisa cerita di sini, ternyata Danau Cipondoh tersebut yang tadi saya kunjungi pertama itu dibangun pada tahun 1830. Itu danau buatan sebagai pengairan untuk saluran-saluran irigasi yang ada di daerah Poris, Cipondoh dan sekitarnya. Karena masih banyak wilayah tersebut sawah yang membentang luas. Tapi sekarang dengan pemandangan saluran irigasi udah nggak bisa dilihat lagi. Ya, saluran irigasi udah menjadi sebuah kali kecil yang hanya sewaktu-waktu dibuka dari Danau Cipondoh kalau air ngeluap supaya kawasan itu nggak kebanjiran. Segitu aja yang bisa saya informasiin dan saya telusurin saluran irigasi Danau Cipondoh yang menuju ke Kali Daan Mogot yang udah ada sejak tahun 1900. Sekarang sebagai penutup, saya pengen ngeliat makam daripada Kumpi Cabol, yang mana makam tersebut adalah makam pendiri daripada masjid yang tadi saya sembayang lohor, yang ternyata masjid tersebut juga udah ada dari tahun 1902. Saya sekarang udah di makam Kumpi Cabol bin Biman, yang mana ada kemungkinan beliau pendiri daripada masjid yang ada di dalam peta lama di saluran irigasi Danau Cipondoh melalui jalur Poris ke Kali Mukerfat atau Kali Daan Mogot sekarang.